bahagia hidup dunia akhirat. Itu adalah merupakan impian bagi setiap orang, termasuk juga bagi kita kaum perempuan. Rasanya kalau ditanya apa yang jadi cita-cita kamu dalam kehidupan, nah, secara umum orang pasti akan mengatakan bahwa ingin hidup bahagia, gitu ya. Dan sebagai umat Islam, kita pasti akan berkata bahwa kebahagiaan yang kita cari bukanlah melulu pada masalah dunia saja, akan tetapi juga bahagia hidup dunia dan akhirat. Bahagia hidup di akhirat itu ditandai dengan masuk ke dalam surga. Dan kalau kita bicara tentang masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad bercerita tentang perempuan-perempuan yang kelak di akhirat akan menjadi ratu-ratunya surga. Kata Nabi, Nisa'ul Jannah arba'ah. Ratu-ratunya surga, pimpinan-pimpinan surga itu ada 4. Asiyah, imra'atu Fir'aun. Asiyah, istrinya Fir'aun. Maryam ibnata Imran. Maryam anaknya Pak Imran. Asiyah bintu Muzahim, kemudian lagi Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah anaknya Pak Khuwailid, dan juga Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putri dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang ratu-ratunya surga, artinya adalah bahwa kalau kamu sebagai perempuan ingin juga masuk ke dalam surga, maka kamu mesti mengikut, mengekor, mencontoh, meneladani, mengikuti jalan hidup dari perempuan-perempuan yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sebagai perempuan surga, sebagai ratu-ratunya surga. Teman-teman sekalian, mau masuk ke surga, ya kamu harus ada di belakang perempuan-perempuan solehah itu. Ikut di belakang Sayyidah Maryam, ikut di belakang Sayyidah Asiyah, ikut di belakang Sayyidah Khadijah, atau ikut di belakang Sayyidah Fatimah. Keempatnya adalah perempuan-perempuan yang nanti akan berada dalam rombongan orang-orang solehah, dan semuanya berada di bawah bendera yang sama, yaitu benderanya Nabi besar Muhammad. Waliwa'ul hamdi biyadi, kata Nabi nih, dan aku akan membawa bendera. Ada bendera di tanganku namanya liwa'ul hamd, bendera pujian. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya akan berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Jadi rombongannya sama, rombongannya satu. Kamu ada di belakang Sayyidah Fatimah, kamu ada di belakang Sayyidah Khadijah, kamu ada di belakang Sayyidah Asiyah, kamu ada di belakang Sayyidah Maryam. Semua rombongan perempuan-perempuan solehah, sama halnya dengan semua rombongan laki-laki soleh, hanya akan berada dalam rombongan di belakang Nabi besar Muhammad. Jadi kamu nggak bisa milih. Misalnya saya nggak harus deh ngikutin langkah kesolehannya Sayyidah Khadijah,
saya mau ikutnya Sayyidah Maryam aja, kan selamat juga, masuk surga juga. Nggak bisa, rombongannya sama, daftarnya tuh juga sama. Mau ikut di belakang ini secara khusus, belakang ini secara khusus, belakang ini secara khusus, semuanya sama. Adanya dalam rombongan orang-orang soleh yang kata Allah dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Sirat, satu. Ikutilah jalan, satu jalan, al-mustaqim, yang lurus. Jalannya satu, jalan kesalehan, jalan kebaikan, jalan ikut menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, jalan yang membawamu menuju surga. Maka saya dikabarin bahwa kebanyakan yang hadir di tempat ini adalah adik-adik mahasiswi. Ada sih yang emaknya mahasiswi, tapi secara kebanyakannya adalah adik-adik mahasiswi. Betul begitu? Boleh angkat tangan yang bukan mahasiswi, yang bukan mahasiswi. Oke, berarti itu tadi non mahasiswi ini ya. Sisanya berarti mahasiswi. Boleh angkat tangan yang mahasiswi. Oh iya, lebih banyak ya. Tapi banyak juga yang nggak angkat tangan dua-duanya. Kenapa tuh? Dibilangin bukan mahasiswi juga angkat tangan. Mahasiswi juga nggak angkat tangan juga. Jangan-jangan dosen kayaknya ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau kamu adalah anak perempuan, belum menikah, belum berstatus sebagai istri, saya rasa kalau Asia itu lebih kepada percontohan istri, ya. Kalau Asia tuh udah dah, itu sih menurut saya sebagai contoh itu udah mentok. Allah tuh ngasih contoh nggak tanggung-tanggung. Istri solehah kayak siapa ya Allah? Asia. Itu nggak bisa dibantah sama perempuan-perempuan yang suka bilang, gimana saya mau jadi istri yang solehah, suami saya nggak soleh. Hello, Asia dong, suaminya Fir'aun. Suami kamu nggak Fir'aun amat. Udah mentok tuh Allah ngasih contoh. Asia contoh untuk istri. Kamu kalau jadi istri, fokuslah kepada statusmu untuk menjadikannya jalanmu menuju Allah. Enggak usah lihat siapapun suamimu. Istri yang solehah akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Istri yang mulia akan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya istri yang hina, yang selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Saya nggak akan panjang-panjang ngomongin masalah istri, karena yang saya lihat tadi angkat tangan mahasiswi lebih banyak. Jadi saya mau bahas non istri. Allah kasih contohnya Maryam binti Imran. Nih, ini juga menurut saya contoh yang mentok untuk kamu kalau jadi remaja putri, kamu kalau jadi belia, kamu kalau jadi ABG gemes,
jadi ABG perempuan, maka contoh kamu adalah Sayyidah Maryam. Dan ini menurut saya contoh yang mentok juga. Nggak tanggung-tanggung Allah ngasih contohnya. Yuk kita pelajarin. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Sayyidah Maryam itu emang sih bapaknya soleh, ibunya solehah. Ya, ini juga ngajarin adik-adik juga nih. Kalau kamu dek kepengen nantinya punya anak yang soleh, punya anak yang solehah, mulailah dari dirimu sendiri, solehahkan dirimu hingga kamu layak untuk mendapatkan suami yang soleh, sehingga nantinya kalian berdua akan melahirkan generasi-generasi yang soleh-solehah. Kan suka punya cita-cita tuh mengubah zaman. Boleh. Katanya orang bijak gini, dulu saya pintar, saya bercita-cita mengubah banyak orang. Sekarang saya bijaksana, tidak ada yang ingin saya ubah selain diri saya sendiri. Orang bijak nggak ngelihat banyak orang, ia fokus kepada perbaikan dirinya untuk bisa menjadi cahaya yang kemudian mencahayai di sekitarnya. Dek, nggak usah repot-repot nyalain lampunya orang. Cukup dengan kamu memperbesar cahayamu, dengan sendirinya kamu akan menjadi cahaya yang menyinari yang di sekitar. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini, Dek? Jadi adik-adik seriku sekalian, solehahkan dirimu, karena Maryam lahir dari seorang perempuan solehah bernama Hanna. Da'a dari ayah seorang laki-laki soleh bernama Imran, yang Allah abadikan suaminya dan istrinya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Imran itu Al-Imran, alnya pisah, nggak boleh disambungin. Coba dilihatin Quran. Khusus sekarang antara nulis Al-Fatihah, Al-Baqarah sama Al-Imran, itu alnya dipisah kalau yang Al-Imran. Walaupun pisahnya jangan jauh-jauhan biar bisa balikan. Apa sih? Al-Imran. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenapa kok alnya dipisah? Karena alnya bukan al-ma'rifah. Ini yang belajar nahu ngerti nih. Yang nggak belajar nahu pura-pura ngerti aja. Namanya al-ma'rifah. Kalau dalam bahasa Inggris tuh jadinya the, gitu ya. Jadinya the Moscow gitu kan ya. Teman-teman saya sekalian, nah kalau yang di Al-Imran itu alnya bukan al-ma'rifah, tapi al yang merupakan satu bentuk kata sendiri, artinya keluarga. Al-Imran, keluarganya Pak Imran. Yang dimaksudkan di situ adalah istri dan anaknya Pak Imran, yaitu Sayyidah Hanna dengan Sayyidah Maryam. Teman-teman saya sekalian, Imran sama Hanna nikah, lama nggak punya anak, padahal mereka dari kalangan keluarga nabi-nabi. Bahkan Imrannya itu sendiri juga merupakan nabi meskipun bukan rasul. Nabinya kala itu adalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam,
saudaranya Imran. Jadi itu kakak adik sama-sama Nabi, tapi yang satu Nabi bukan Rasul, yang Nabi Allah Zakaria adalah seorang Rasul. Teman-teman sih sekalian, nikah nih Imran sama Hana nih lama gak punya anak. Padahal tuh kalau punya anak itu akan ada banyak urusan-urusan yang bisa dikerjakan sama anak ini nantinya, generasi berikutnya. Dari berdakwah dalam jalan agama gitu kan ya, mendekatkan orang kepada Allah, dan menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Sampai kemudian sudah bertahun gak punya anak, dan mereka berada dalam kesabaran, gak ikut program bayi tabung. Boleh gak sih Ustazah? Nah itu ada tinjauan fikih ya, meskipun kebanyakan para ulama menghalalkan hal tersebut teman-teman dengan indung telurnya dari istrinya, dan yang hamil adalah istrinya. Sekarang model-model nih, ada yang pakai pintu rahim, persewaan rahim ya. Jadi yang hamil siapa, anaknya punyanya siapa. Itu jadi nggak relate lagi sama yang ibuku adalah yang telah melahirkanku. Itu jadi harus diubah. Ibuku adalah pemilik indung telurku. Kasih ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu kalau beda-beda gitu jadi gak halal. Tapi kalau semuanya sama benar. Tapi saya nggak akan bahas urusan bayi tabung. Yang mau saya bahas adalah Sayyidah Hana dengan Nabi Imran. Ini teman-teman sekalian, mereka berada dalam kesabaran meskipun sangat menginginkan. Yang mereka lakukan hanyalah mengadah tangan, meminta kepada Allah SWT, jikanya memang baik semoga Allah segera memberikan. Sampai kemudian Hana pun hamil. Senangnya luar biasa. Nih ya, teman-teman nih, kalau misalnya ada orang tuh gitu, lama nggak punya anak, pas hamil yang kepikir, mudah-mudahan lahir selamat, alhamdulillah akhirnya saya punya anak juga. Ada yang nemenin saya nggak akan kesepian lagi. Ada tuh yang itu, ada banyak yang mikir gitu. Ada lagi yang perempuan yang mikirnya kayak begini nih, alhamdulillah hamil juga, aman dah, semoga suami nggak mikir macem-macem sekarang. Dengan alasan pengen punya keturunan, kan banyak tuh. Ada yang gitu, ini saya kasih tahu aja sama adik-adik mahasiswa nih, banyak yang begitu. Atau ada juga yang kayak gini nih, hamil juga, liatin yang kemarin julitin saya, udah nikah berapa tahun belum berhasil juga. Nah, nih kayaknya keberhasilan rumah tangga tuh pada urusan anak gitu kan. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa yang dipikirkan Hana sebagai perempuan solehah ketika tahu dirinya hamil, padahal beliau sudah lama nggak punya anak. Teman-teman sekalian, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenapa sampai Allah ceritain dalam Quran? Itu karena Allah menganggap nih yang kayak begini baru hamba saya nih. Sama kayak kamu juga. Kamu gak akan menceritakan sesuatu kecuali jika sesuatu tersebut punya nilai. Kan begitu? Apalagi diabadikan di dalam Al-Quran, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pas, siapa yang lebih tinggi nilai ucapannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentu saja teman-teman saya sekalian tidak akan mengucapkan kata-kata apalagi dalam firman-firmannya yang tidak memiliki
arti yang sangat besar. Maka Allah menceritakan dalam Quran, artinya punya nilai yang luar biasa besar. Dari seluruh perempuan-perempuan hamil yang Allah ceritain di doang. Allah ceritain dalam Al-Quran nih, apa yang dia ucapkan ketika hamil. Maksud saya, dia aja nih. Yang lain-lain ada yang diceritain kehamilan, tapi nggak diceritain ucapannya. Apa nih ucapannya Sayyidah Hannah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه إلى آخر ayat. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah cerita. Kata Allah, wa in qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, waktu menyadari kehamilannya, begitu dia tahu dirinya hamil, apa yang dia ucapkan? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadar, aku menjadikan anakku sebagai persembahanku untukmu. Persembahanku untuk hamil, dia jadikan, ya Allah, hamil juga nih, ya Allah, nadar, ya Allah, aku bersumpah, aku menjadikan anakku ini, ya Allah, persembahanku untukmu, persembahan untukmu, hadiah dariku, ya Allah, untukmu, akan aku jaga, akan aku rawat sebagai persembahan hamba untukmu, ya Allah. Punya anak buat Allah, nggak buat julitin orang yang kemarinan ngatain manul, nggak buat pancingan biar suami nggak buka cabang tempat lain, tidak juga untuk investasi masa depan saya. Banyak orang-orang zaman sekarang bilang anak adalah investasi terbaik untuk masa tua. Jadi kalau anaknya ternyata durhaka, itu adalah investasi bodong. Banyak kayak gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, enggak itu caramu memandang. Kalau yang ingin kamu hasilkan adalah anak-anak berkelas surga seperti Sayyidah Maryam, nih lihatin, orang tuanya dari sejak awal kehamilan sudah menjadikan anak tersebut persembahan, bukan buat diri sendiri, akan tetapi buat Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang memahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sumpah yang kamu baca setiap 5 kali dalam sehari semalammu, teman-teman. Ikrar yang kamu baca sehari semalam 5 kali, adakah kamu sudah memaknainya dalam kehidupan? Inna salati, ya Allah, salatku ini yang sekarang, wa nusuki, dan seluruh ibadahku yang lain, ya Allah, wa mahyaya, bahkan hidupku, ya Allah, bukan hanya salat, tapi seluruh ibadahku yang lain,
puasa, zakat, wudhu, baca Quran, bakti sama orang tua, bahkan senyuman yang saya senyumkan kepada orang lain. Bahkan bukan hanya itu ya Allah, mahyai, hidup saya ya Allah, hidup saya. Saya bernafas, saya makan, saya mandi, saya cuci kaki, saya gosok gigi, saya jalan, saya keluar rumah, saya belajar, saya hadir di majelis. Mahyai seluruh kehidupanku wa mamati, hingga saya mati ya Allah, lillahi rabbil alamin, saya lakukan untukmu ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta. La syarikalah, tak akan kuduakan engkau dengan siapapun. Aku tidak hidup untuk mencari bahagiaku. Aku tidak hidup untuk mencari cinta manusia. Aku tidak hidup untuk mencari pengakuan dari teman-temanku. Aku tidak hidup untuk membahagiakan orang tuaku. Aku tidak hidup untuk menjadi orang yang membawa perubahan untuk dunia. Bukan. La syarikalah. Aku hanya hidup untuk Allah, tak akan kuduakan tujuan hidupku untuk selainnya. Untuk itulah aku diperintahkan hidup untuk Allah, mati untuk Allah, ibadah untuk Allah, sholat atau apapun yang sedang kamu lakukan saat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaharui niat hidup ini setiap 5 waktu dalam sholat kita. Bukankah kamu baca doa iftitah kalau sholat? Karena ada bacaan itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan hanya mengucapkannya dengan lisan-lisan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan pemaknaannya secara dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Sayyidah Hannah memahami, makanya beliau bilang, ya Allah, hamilku untukmu, anak dalam kandunganku untukmu, persembahanku untukmu ya Allah, akan aku jaga semampuku, akan aku rawat sebisaku, akan aku perjuangkan dengan melakukan yang terbaik yang aku lakukan, sebab aku melakukannya untukmu ya Allah. Teman-teman saya sekalian, dipastikan sepanjang kehamilan tidak ada makanan syubhat apalagi haram. Sepanjang hamil lisannya sibuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidup, sepanjang kehamilan hatinya dia jadikan terjaga untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saatnya melahirkan. Itu pun habisnya dia doa. Ini cerdas banget ini ya Hannah ini ya, Ibunda Sayyidah Maryam. Emang perempuan berkelas surga ini lahirnya dari perempuan-perempuan cerdas. Maka teman-teman muslimin sekalian saya muliakan, cerdaskan dirimu dengan memahami tujuan hidup. Yuk dek, yang cerdas tuh dek, bukan yang hasil IPK-nya paling tinggi. Perempuan cerdas bukan yang hafalannya paling banyak, tapi perempuan cerdas adalah perempuan yang memahami untuk apa ia diciptakan dan berjalan sesuai dengan ilmunya tersebut. Dia faham hidupnya untuk Allah, dan dia pun melangkah secara pasti untuk menuju kepada tujuannya, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Kayak dia habisnya doa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Habisnya ikrar, habisnya nadar, ya Allah, aku jadikan bayi dalam kandunganku ini persembahanku untukmu. Apa yang dia bilang?
ya Allah sehatin gitu enggak. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah ia dariku. Minta diterima, karena mau kamu persembahkan buat Allah. Kalau Allah nggak mau terima, buat apa coba? Itu kan sama aja kayak kamu mau ngasih hadiah sama seseorang, orang yang nggak mau terima, sebagus apapun hadiahnya percuma. Sebagus apapun yang kamu lakukan gak ada artinya jika ketika kamu melakukan sesuatu untuknya ternyata dia tak berkenan untuk menerimanya. Makanya Sayyidah Hanna, perempuan cerdas ini, dia berkata, Rabbana wa taqabbal, fataqabbal minni, Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, aku nadarkan apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu, ya Allah terimalah ia dari. Minta diterima, pinter banget. Makanya kita habis sholat tuh, habisnya kita baca istighfar, habis selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, 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 Allahumma antassalam, mintassalam, milik ya'udussalam. Zikiran yang diajarkan Nabi, milik ya'udussalam, tahrina rabbana bissalam, wa adkhilnal jannata darassalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Apa biasanya dibaca? Para ulama mengajarkan kita untuk baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta diterima salat kita. Sebab mau ngerjain kayak apapun bagusnya kita punya salat, apalagi yang berantakan, bagus sekalipun kalau nggak diterima percuma. Betul nggak? Apalagi yang banyak kurang-kurangnya kayak kita. Apalagi tengah-tengahan sholat mikirin, ntar ketemu dosen pembimbing gimana ya? Diterima nggak ya judul skripsi saya? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, dengan segala kekurangan-kekurangan kita hanya perlu untuk selalu minta diterima terhadap apapun yang kita lakukan. Allah tuh kalau nerima, yang sedikitnya jadi banyak, yang kecilnya jadi besar. Allah kalau nerima, Allah berkahi apapun yang kita lakukan. Makanya mau penting banget kita kalau habis melakukan segala sesuatu, minta diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, udah nih diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma wada'atha, ya, udah dijagain benar sepanjang kehamilan, semuanya berjalan bagus. Falamma wada'atha, ketika Hanna melahirkan anaknya, ternyata qalat rabbi inni wada'tuha untha, begitu keluar anaknya ternyata perempuan. Kenapa kok kaget? Karena ngebayanginnya kalau dia udah nadar kayak begitu dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nadarnya, dia udah jaga, Allah pasti akan memberikan yang terbaik di sisinya. Dan dalam pikiran Hanna, kalau terbaik adalah nabi nantinya gitu. Ternyata kok kan gak ada perempuan jadi nabi, ternyata lahirnya perempuan, makanya kaget. Lah, kok perempuan? Terus apa enggak jadi disayang? Hanna paham bahwa ternyata jangan salah, Allah ketika menerima bisa jadi Allah pun memberikan perempuan, sebab di mata Allah laki dan perempuan sama saja, sama-sama berhak menuju surga, sama-sama berhak untuk diridhoinya, sama-sama layak untuk dicinta, sama-sama mungkin untuk menjadi hamba yang mulia. Laki-laki bisa jadi ulama, perempuan siapa bilang gak bisa jadi ulama? Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Aisyah, putri dari sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar, istri dari Nabi besar kita Muhammad SAW, adalah perempuan yang menempati posisi ketiga terbanyak dalam meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad SAW.
Perawi terbanyak yang pertama Abdurrahman bin Sakhar, kemudian yang keduanya Sayyidina Anas bin Malik, kemudian yang ketiganya adalah Sayyidah Aisyah. Cewek nih, keren banget. Itu katanya para ulama, sepertiga ilmu fikih itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri bercerita tentang keilmuannya, teman-teman saya sekalian. Mamin ayat min ayatil Quran qara'tuha, tidak ada satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran melainkan saya tahu kapan turunnya. Saya faham ilmu tata bahasa Arabnya hingga saya memahami semua hukum-hukum yang terkait dengannya. Keren. Ini perempuan-perempuan surga nih, keren-keren. Mudah-mudahan yang ada di sini nih jadi salah satu dari perempuan-perempuan surga juga, insya Allah. Keren-keren juga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama sama perempuan. Jadi nih, gak usah main persamaan gender. Jawabannya udah Allah taruh dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama sama perempuan. Jangan maunya disama-samain. Membeda kok. Gitu ya. Kamu tuh bilang persamaan gender, gak boleh perempuan dibeda-bedain dari laki-laki. Emang mau jadi seperangkat? Mau jadi seperangkat? Gak mau gitu kok. Emang mau ngangkat galon? Gak mau juga. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki gak sama perempuan. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, tapi bukan berarti gak bisa mulia. Perempuan silahkan menuju kemuliaannya, laki-laki silahkan menuju kemuliaannya dengan masing-masing memahami posisinya masing-masing dan berlaku sesuai dengan posisi yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di dalam posisi tersebut. Yang laki-laki nggak usah sok perempuan, yang perempuan nggak usah sok laki-laki. Pokoknya yang sok-sokan gitu tuh emang nggak bener dah. Jadilah perempuan yang soleha, jadilah istri yang soleha, jadilah anak yang soleha. Yang laki-laki jangan jadi soleha, jadilah yang soleh. Kan begitu ya. Teman-teman sekalian saya bilang, oleh saya katakan untuk wa ini sampai itu Maryam. Aku kasih nama anak ini dengan nama Maryam. Wa ini keren. Wa itu habika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Katanya Sayyidah Hanna, begitu anaknya lahir, wah ternyata perempuan. Kan gak sama ya laki-laki sama perempuan. Okelah, saya kasih nama anak saya dengan nama Maryam. Dan saya mohon perlindungan kepada Allah untuk anak saya dan keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Baru lahir udah dimohonkan perlindungan. Ya Allah, jagain anak saya Allah dari musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya Allah? Setan. Teman-teman saya sekalian, siapa musuh-musuhnya Allah? Setan. Bukan yang suka gangguin, nakut-nakutin gitu, bukan. Tapi yang suka ngebisik-bisikin kamu buat ngerjain dosa, atau yang suka ngebisik-bisikin kamu buat tinggalin taat kepada Allah. Nah itu dia setan. Jadi kalau kamu ngerasa, kamu pernah lihat setan gak? Gak pernah, gampang kok. Pengen lihat setan, ngaca. Setan itu ada dalam dirimu sendiri, yang selalu membisik-bisikkanmu melakukan keburukan, atau yang selalu membisik-bisikimu untuk meninggalkan ketaatan. Ini lagi duduk di sini aja nih, jangan dikira gak ada setan, banyak bener nih. Semuanya bawa setannya masing-masing. Ada yang dari tadi ngomong kayak gini, mama bener ya usahanya ya. Ada tuh. Atau ada yang kayak gini, ngantuk ya Allah. Dengerin ustazah kayak didongengin gak sih? Apa gue doang nih? Tuh bahasanya tuh.
Bahasanya setan tuh ya Allah. Ada yang udah dibisikin sama setannya di sini? Enggak ada, semua aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sama Sayyidah Hana, karena aku paham yang bakalan jadi musuh utama anak saya nih bukan raja, bukan penguasa zalim, bukan tetangga jahat, bukan netizen julid. Musuhmu itu ada pada dirimu sendiri. Musuhmu itu adalah setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setannya itu ada setan jin yang emang ngebisikin di dalam dada sini. Ada juga kalau dia udah mental dibisikin, nggak dengar juga gitu. Setiap kali dibisikin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang dia, nggak bisa lagi bisikin. Tiap kali bisikin Allah Allah Allah, nggak bisa bisikin. Dia datang lewat teman kita, kayaknya nggak bisa, maaf, cabut yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apaan sih lo? Lo kira gue setan? Kamu emang bukan setan, tapi setannya masuk lewat kamu. Nggak ada tuh satu orang yang cerita di Sayyidil Habib. Katanya beliau, ada orang pernah ditipu sama temannya di sebuah toko. Pas dia masuk ke toko temannya, masuk kaki kiri. Rabbi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Temannya, lo kira ini yang toilet apa? Toko saya kamu kira toilet? Kata beliau, kayaknya lebih menjijikan dari toilet karena kamu pernah tipu saya di sini. Teman-teman sekalian, saya mulai Rabbi a'udzubika min taqabbal minni falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha wa laysa tadhakkarukal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Makanya ayat ini dari kata-kata wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim baik dibaca sesudah ayah mengadani anaknya ketika baru lahir, adzan telinga kanan, qomat telinga kiri, kemudian bacakan ayat ini di telinga kanannya kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan itu ya, anak baru lahir. Semuanya kan kayak begitu. Gak ada kan ya, Mak, alamat kamu nak. Takut anaknya nyasar. Nah, sekarang ini nak, zamannya presiden. Oh, nggak usah. Langsung aja adanin, komatin, terus itu bacain ayat ini. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu katanya Nabi Muhammad. Ayat ini kalau dibaca di telinganya anak yang baru lahir, insya Allah anaknya tersebut akan terbebaskan dari kejahatan Sibyan. Kata Nabi begitu. Fala yadurru Sibyan. Siapa tuh Ustazah Sibyan? Sibyan itu namanya wewe gombel. Canda nih, enggak bercanda kan? Namanya wewe gombel. Itu setan yang suka Sibyan. Itu ibu, Sibyan itu yang suka godain anak-anak kecil. Jadi setan namanya Sibyan, emaknya anak-anak kecil gitu ya. Kenapa begitu? Karena dia suka godain anak-anak kecil buat godain orang tuanya. Kita mau cepet ini. Jadi beberapa poin ya teman-teman sekalian. Ya, yang pertama, kalau adik-adik nih pengen nyontoh Sayyidah Maryam, gitu ya, atau kamu bisa mencontoh Sayyidah Maryam dalam urusan kalau kamu kepengen anak kamu nanti menjadi anak-anak yang soleh-solehah, nah kamu juga harus menjadi Sayyidah Hana. Kan itu melahirkan Sayyidah Maryam untuk era berikutnya, kamu harus jadi Sayyidah Hana. Nah itu dia. Benerin, dek, di umur-umuran kayak begini kan umur-umuran nikah. Benerin dulu konsep nikah, dek. Kamu kalau nikah tuh jangan mau nyari kebahagiaan sendiri, jangan mau nyari
biar gak dijulitin orang, biar bisa gak ditanya-tanyain lagi kapan nikah, gitu ya. Bukan hanya itu gitu. Akan tetapi kamu menikah dengan niatan itu tadi, inni nazartu laka billah. Aku menjadikan nikahku ini adalah persembahanku untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatin apa-apa tuh nyari ridhonya Allah, apa-apa nyari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting banget, benerin niat itu nomor satu. Nomor satu. Apaan aja kalau bener niatnya bagus perbuatannya. Tapi kalau udah nggak bagus dari awal niat, nggak bagus juga perbuatannya. Maka dari saudara sekalian, pengen jadi Sayyidah Maryam, benerin niat dalam melakukan apapun. Mau sholat, mau apa, mau pakai baju aja tuh jangan nyari yang saya pakai baju ini yang saya cantik, kalau pakai baju ini enggak. Jadi yang saya pakai baju ini Allah ridho kalau saya pakai baju ini. Gitu. Yang diridhoi sama Allah SWT terhadap apapun. Kamu ngomong gitu kan, pikirin dulu ucapan kamu tuh diridhoi Allah apa enggak. Ngerjain apapun, cari ridho Allah SWT pada segalanya. Kemudian yang kedua, teman-teman saya sekalian, dijagain apa-apa tuh kerjain yang bagus. Kayak Sayyidah Hana ketika hamil tuh dikerjainnya bagus semuanya gitu. Sampai dia mohon perlindungan kepada Allah, begitu lahir juga mohon perlindungan kepada Allah, kasih nama-nama yang bagus, semuanya dikerjain dengan serba bagus. Kalau mau sholat yang bagus, kamu jadi mahasiswi yang pintar. Yang pintar, ngerjain apa-apa tuh yang bagus gitu. Innallaha ahabba min 'abdin idza fa'ala syai'an muqtara. Allah suka sama seorang hamba yang kalau ngerjain sesuatu dia mengerjakannya secara profesional. Ada di sini sekalian, lahirlah kemudian Sayyidah Maryam. Udah habis lahir nih ya, anak ini tumbuh dengan didikan yang luar biasa dari orang tuanya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah bilang, aku terima nih anak dengan penerimaan yang baik. Apa-apa tuh kalau diterima sama Allah dengan penerimaan yang baik, ini hasilnya nih. Wa ambataha Allah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan dalam hati anak tersebut benih-benih kebaikan. Ini deh, gak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Memberkahi, menumbuhkan benih-benih kebaikan. Kamu kalau tiap kali sholat, kamu sholatnya untuk Allah, kamu hidupnya untuk Allah, kamu mengerjakan apapun untuk Allah, diterima sama Allah SWT, Allah akan tumbuhkan dalam dirimu benih-benih kebaikan. Apapun aja, kita bergaul sama Allah dijagain, kamu ketemunya sama orang-orang baik, gitu. Adik-adik sekalian, apapun kalau kamu niatnya dengan niat-niatan yang baik, menjadikan hidupmu untuk Allah SWT, tujuan hidupmu untuk kamu mencari ridhonya Allah SWT, dan kamu mengerjakannya dengan profesional, dengan bagus, dengan baik, teman-teman sekalian, diterima sama Allah SWT, Allah akan tumbuhkan pada sesuatu tersebut benih-benih kebaikan. Gak usah jauh-jauh nih yang bikin majelis ini nih, kalau niatnya baik, niat mau bikin majelisnya itu niatnya benar, nyari ridhonya Allah SWT, kepengen orang semuanya dapat kebaikan dari mendengarkan kebaikan-kebaikan, mengerjakannya dengan profesional, nyari mic yang bagus, kemudian dikarpetin yang bagus, ada layarnya, biar ditulis di situ dilarang keras. Berarti kalau pelan nggak apa-apa? Nggak boleh juga ya. Maksudnya dilarang dengan sangat keras gitu ya, merekam, berfoto gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian saya muliakan, ini kenapa dibikin kayak begini? Biar ustazahnya jangan sampai sedih kalau ternyata ada yang foto. Emang ustazahnya sedih? Banget. Saya sedih kalau ada yang foto saya, apalagi video saya gitu. Kalau suara direkam silahkan aja ya, tapi kalau di foto jangan. Teman-teman saya sekalian, kenapa sih ustazah mau segitu amat? Ini kan hal remeh, buatku enggak. Kenapa emang ustazah? Karena saya kepengen jagain diri saya. Saya nggak mau berusaha, belajar dan berusaha untuk saya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Saya takut kalau saya ada di HP kamu, kemudian ada laki-laki yang tentu saja bukan mahram saya. Kamu kan bukan saudara saya. Maksudnya kita kan nggak punya kakak yang sama ya,
ada laki-laki yang bukan mahram saya melihat foto saya, ya walaupun segini-gini aja sih ya, cuman takut aja gitu, kepengen jaga diri aja. Masa saya udah berusaha menjaga diri, kemudian kamu gak ikut-ikutan jagain saya, kan saya sedih. Jadi yang udah terlanjur foto, saya sangat berharap agar kamu berkenan untuk menghapus HP, hapus foto saya dari HP-mu. Baik, teman-teman sekalian, ini kalau ngerjainnya bagus, semuanya nih dikerjain bagus nih sama panitia nih, saya yakin ya, wa'ambatahullah nabatan hasan. Habis diterima sama Allah, Allah bakal tumbuhkan benih-benih kebaikan. Yang dengar, jadi ada yang dimasukkan dalam hati, diamalkan, kan jadi bagus. Kan gitu ya? Kemudian lagi jadi benih kebaikan buat saya, jadi benih kebaikan buat banyak orang, teman-teman saudara sekalian saya muliakan. Nah habis itu kalau udah keterima tuh sama Allah SWT, ditumbuhkan lagi benih-benih kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya. Mungkin disampaikan lagi sama orang lain, jadi amalan lagi, didengarkan sama banyak orang, jadi amalan lagi buat orang tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Sedikit yang dikerjakan, kalau diterima sama Allah SWT, Allah itu bisa bikin jadi banyak, bisa bikin jadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Habbah idza barakal maula tasirakubuh, kata Habib Ali Al-Habsyi. Satu biji nih kalau diterima sama Allah SWT jadi gunung, teman-teman, jadi banyak nantinya. Itu yang kita harapkan. Makanya benerin niatnya sama kerjainnya secara profesional. Jadilah Sayyidah Maryam. Habis itu wakafalaha Zakaria. Penting buat nyari guru yang bagus. Wakafalaha Zakaria, diasuh sama Nabi Zakaria. Dek, cari guru dek, cari guru yang membuatmu tuh bisa tahu arah hidup saya tuh mesti kemana. Emang kenapa Ustazah? Saya belajar aja dari semuanya, saya ngambil kebaikan dari semuanya. Nggak bisa kayak gitu, karena hidup itu adalah pilihan. Kamu nantinya bingung kalau nggak ada satu yang kamu jadikan sebagai pedoman gitu. Mesti cari gurunya. Ustazah nyarinya yang kayak gimana? Udah gampang aja dah. Kamu minta doa sama Allah SWT, kemudian istaftigal cari tahu dari hatimu. Minta dulu tapi sama Allah. Sebab kalau nggak minta sama Allah, takutnya hatimu digodainnya sama setan. Akhirnya nyuruhnya berguru tidak kepada yang semestinya. Minta. Sebagaimana kamu minta urusan dunia, sebagaimana kamu minta urusan rezeki, minta urusan makan, minta urusan transferan. Banyak di antara kita yang suka minta urusan rezeki sama Allah, minta juga guru membimbingmu dalam kehidupan. Angkat tanganmu kalau pagi-pagi itu habis selesai sholat duha. Bagus-bagus kalau kamu sholat istikharah pagi hari, ya, minta dibimbing sepanjang hari ini ya Allah, biar ngomongnya benar, biar ngerjainnya benar, biar dekat sama kebaikan, biar bisa mengajak kepada kebaikan, gitu. Biar bisa merasa dengan benar, biar bisa berpikir dengan benar. Minta sama Allah, ya Allah, karuniakanlah dalam hidup saya guru yang dapat membimbing saya menuju-Mu ya Allah. Wakafalaha Zakaria. Udahlah bapak ibu benar, kemudian gurunya benar, dari sejak awal niatnya benar, teman-teman saudara sekalian, naiknya cepet banget. Sama Nabi Allah Zakaria, Sayyidah Maryam dibuatkan buangan di atas, gak ada yang bisa nyampe ke sana selain Nabi Zakaria sendiri. Yang tangganya tuh habis selesai Nabi Zakaria naik, ditarik lagi, habis itu Nabi Zakaria turun. Nah itu juga Sayyidah Maryam narik tangganya. Jadi gak akan ada laki-laki siapapun yang bukan mahram naik ke atas tempat tersebut. Sayyidah Maryam tempatnya ngapain di sana? Itu di mihrab beliau, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia masih sangat belia,
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria heran aja, sekali, 2 kali, 3 kali. Tiap kali masuk di situ ada buah-buahan yang kadang-kadang nggak pada musimnya. Pertama lihat, oh ini mungkin emaknya kali ngirimin buah. Lama-lama mungkin bapaknya kali ini. Nah, tapi kan lagi nggak musim nih buah. Nggak musimnya semangka kok ada. Nggak musimnya melon kok ada. Nggak musim rambutan kok ada. Nggak musim durian. Tapi durian sih nggak ada saya rasa. Durian nggak. Buah-buahan tuh nggak ada, nggak pada musimnya gitu. Heran. Ya Maryam anta laki hada. Maryam, dari mana didapat kamu buah ini, wah? Nah, dari mana kamu dapat ya buah? Kalau buah min indillah. Nah, dari Allah dapatnya. Tapi semua emang dari Allah. Nah, cuman gimana caranya gitu? Saya tadi paman pas lagi zikir, saya lagi ingat aja. Wah, makan melon enak ini. Terus ya Allah minta melon. Terus saya noleh udah ada melon ya paman. Sakti. Sayyidah Maryam keramat dari sejak usia belia. Udah punya keramat dari sejak usia belia, mendatangkan buah dari surga. Ustazah, saya pernah dengar katanya orang kalau lagi puasa makan buah surga gak batal ya Ustazah. Oh, iya memang benar. Benar teman-teman. Ini kalau lagi puasa tuh kita makan buah surga gak batal. Ustazah, taunya dari mana kalau itu buah-buah surga? Buah surga gak pernah basi, gak akan busuk. Pernah ketemu buah kayak begitu? Berarti bukan dari surga. Berarti dari Indomaret. Buah surga tuh gak busuk, teman-teman saya sekalian. Gak pernah busuk buah surga. Gitu ya? Nah itu makanya jangan udah ngarang-ngarang buah dari surga. Dari surga apa? Sayyidah Maryam, buahnya langsung dari surga. Waduh, Nabi Allah Zakaria begitu tahu apa nih yang dilakukan Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, langsung buru-buru Nabi Allah Zakaria doa minta kepada Allah SWT. Ya Allah, saya pengen juga dong punya keturunan ya Allah, biar kayak begini nih, kayak cewek begini nih modelannya nih. Pulang-pulang bininya pada udah tua hamil. Saat itulah kemudian lahirlah Nabi Allah Yahya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kita kalau tahu ada tempat-tempat mustajab buat berdoa, cepet-cepetan. Kita kalau tahu bersama dengan kita ada seorang kekasih Allah, berdoalah pada Allah SWT. Kayak di sini nih, ini kalau di majelis-majelis yang kayak begini pasti ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Ini makanya jadi tempat yang mustajab buat berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa-doa kita. Teman-teman saya sekalian, hal terakhir yang mau saya minta adik-adik buat mempelajarinya adalah Sayyidah Maryam sangat terjaga. Jagain banget hidupnya. Gak mau kenal, gak mau apalagi deket ya, kenal aja gak mau, lihat aja gak mau sama laki-laki yang bukan mahram, apalagi pacaran. Jadi kagak ada ceritanya perempuan yang kepengen masuk surga, gak ada ceritanya kamu awali hidupmu tersebut itu untuk menuju jenjang pernikahan dengan cara pacaran. Pacaran itu haram. Ustazah, saya pacarannya syar'i kok. Tunggu, ini gimana nih ya? Pacaran saya syar'i Ustazah. Gimana tuh pacaran syar'i? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ntar dia bangunin saya, Ustazah, sayang udah jam 3, tahajud yuk. Mari kita melangitkan doa bersama-sama. Pacaran itu haram. Adik-adik saudara sekalian, kamu kalau bilang ada pacaran syar'i, itu sama aja kalau kamu sama bilang saya makan, mohon maaf, babi yang halal. Kenapa tuh babinya bisa halal? Soalnya dia matinya syahid.
Ya nggak ada ceritanya teman-teman. Yang namanya BABI udah haram gitu. Mau dimasak dengan cara apapun. Sama halnya dengan Nabi Muhammad udah bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan salituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, baik secara nyata ataupun di media sosial, baik secara nyata ataupun lewat telepon, baik secara nyata ataupun chat-chatan. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah, kan tadi udah dibahas tuh, musuhnya Allah adalah. Gimana ceritanya kamu mau nyari ridhonya Allah dengan berteman sama musuhnya? Nggak kenal, nggak bisa. Jadi terhadap laki-laki yang mengajakmu pacaran, kasih nomor telepon bapakmu. Halalkan saya atau jauhin saya, karena saya punya hidup cuma sekali, tak ingin saya jalani dengan bergelimang dosa. Bisa begitu? Yang pada punya pacar, putusin. Kata gini nih, kesel banget. Gak apa-apa deh, kamu hadir dapat ridha Allah, kehilangan pacarmu gak masalah, gak masalah. Ustazah, kan pacaran itu kan gerbang menuju pernikahan. Siapa bilang? Banyak juga tuh pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Pacaran 5 tahun, habis itu putus. Kemudian deket sama orang, baru berapa hari kemudian nikah. 5 tahun jagain jodoh orang. Sengsara kan hidupmu. Jangan teman-teman, jangan ya, jangan. Ini Sayyidah Maryam, sampai satu waktu ketika Allah melihat perempuan solehah ini luar biasa hidupnya, Allah menjadikannya ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dikirimnya malaikat Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, dengan menyerupai seorang laki-laki yang sawi, yang ganteng, yang bagus rupa. Dia pun kemudian berdiri di tempatnya Sayyidah Maryam, mihrabnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam begitu habis selesai zikir, misalnya gitu ya, kayak selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Wih, keren Sayyidah Maryam. Saya berharap nih, perempuan-perempuan yang sekarang saya berjumpa dengannya menjadi Sayyidah Maryam 2023. Amin. Ketika berjumpa dengan laki-laki, dia nggak bilang yang cie cowok ganteng dari mana nih, kayak gitu, kayak gitu. Ketika berjumpa dengan laki-laki yang cakep kayak begitu, dia nggak kemudian yang tersipu-sipu malu, kok kamu bisa ada di sini, kayak gitu, kayak gitu deh. Nah gitu caranya. Entahkah kamu adalah pangeran yang telah dikirimkan Allah? Gak ada ceritanya. Entahkah ini adalah jodoh saya? Gak ada deh. Lihatin tuh ucapan Sayyidah Maryam. Yang tadi saya bacain itu adanya di surat Al-Imran ya, dari 35 seterusnya. Yang sekarang saya sampaikan ini ada di sini sekalian, ada di surat Maryam. Ada di surat Maryam. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Sayyidah Maryam ketika melihat nih dia nih malaikat Jibril yang Allah serupakan menjadi laki-laki ganteng ini teman-teman. Sayyidah Maryam yang bilang, aku
aku berlindung kepada Allah. Memang tutup aurat segala macam, tapi Sayyidah Maryam langsung tutup mukanya, ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. In kunta taqiyya, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Aku berlindung kepada Allah. Minka, darimu ini aku berlindung kepada Allah yang Ar-Rahman. Darimu, in kunta taqiyya, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Apa katanya? Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyyan. Saya ini adalah utusan dari Allah untukmu, karena Allah hendak memberikan kepadamu seorang anak laki-laki lahir dari rahimmu. Jadi ayah di ayat kita. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam yang udah diajarin sama Nabi Zakaria segala macam proses pembentukan manusia dan lain sebagainya, beliau berkata, "Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya." Bagaimana mungkin saya ini bisa hamil padahal belum ada laki-laki yang menyentuh saya? Dan berarti kalau belum ada laki-laki yang menyentuh saya, boleh dong saya menyentuh kamu? Langsung nih Sayyidah Maryam bilang, walau aku bahagia, dan saya juga nggak mau menjadi seorang perempuan yang nggak benar, perempuan yang bahagia, seorang pezina. Saya nggak mau jadi seorang pezina. Harus dalam pernikahan yang sah, kan begitu ya. Kamu seorang malaikat, gitu kan? Kalau adik-adik kan nggak mungkin datengin malaikat deh. Ada sih kemungkinan malaikat Israel. Teman-teman sekalian saya muliakan, laki-laki yang datang kepadamu itu bukan malaikat. Jadi kamu nggak perlu begitu kan untuk kayak Sayyidah Maryam kayak gitu. Pokoknya kalau ada orang mendekatimu bilang, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dirimu dan dari kejahatan hawa nafsuku sendiri. Tolong jauhi aku. Atau kalau kamu memang berminat, silahkan hubungi bapakku. Kan begitu ya dia. Ada sekalian saya muliakan, ini Sayyidah Maryam nih. Walau aku bahagia kata Sayyidah Maryam, saya bukan seorang pezina dan saya nggak mau jadi seorang pezina, maka saya juga nggak akan pernah mau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Bagaimana mungkin saya akan hamil? Dia bilang, qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin. Maryam, siap-siap aja, karena ini bagi Allah adalah mudah. Saya akan segera meniupkan ruh di dalam rahimmu itu. Berbarengan dengan tiupan dari malaikat Jibril tersebut, Sayyidah Maryam langsung hamil 9 bulan, sudah HPL hari itu juga. Hari perkiraan lahir. Ya Allah, kayak apa paniknya Sayyidah Maryam. Habis itu malaikatnya pergi gitu aja tanpa bisa bertanggung jawab terhadap mental kepanikan yang timbul ini ya. Masya Allah, apa yang dilakukan Sayyidah Maryam? Dan langsung mules teman-teman, perutnya udah langsung mules, udah langsung pembukaan. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidah Maryam turun dari mihrabnya tersebut, lari-lari. Dia kemudian mau menuju kemana nih? Kayaknya nih kalau ke ibunya atau ke siapapun, orang akan banyak pertanyaan. Maryam, gimana ceritanya kamu hamil? Ini repot nih kan, sementara udah waktunya melahirkan. Sayyidah Maryam lari sampai ke makanan Syarqiyah, sampai ke tempat yang arah timurnya Masjidil Aqsa ya. Di sana di bawah sebatang pohon kurma, Sayyidah Maryam, Allah sakit ya Allah, sakit ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menenangkannya. Allah menenangkan. Fanadaha min tahtiha fa'ajaha al-mahad ila jid'in nahla. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Datang sakitnya melahirkan nih. Apa yang diucapkan Sayyidah Maryam? Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Maryam itu gak bilang yang
Ya Allah, saya ridha terhadap apapun keputusanmu, gitu nggak gitu. Sayyidah Maryam jujur terhadap semua rasa yang ada dalam dirinya. Maka deh, kerjain tuh apa yang dikerjain Sayyidah Maryam. Allah tahu semua yang kamu rasakan, maka jujurlah kepadanya. Enggak usah sok-sokan, ya Allah, hambamu akan bertakwa padamu. Enggak usah yang bahasa gitu-gitu, gitu sama Allah tuh biasa aja. Jangan jadikan Allah tuh jauh denganmu, Allah dekat. Apa yang dikatakan Sayyidah Maryam dalam kepanikannya? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, mendingan saya mati aja deh, ya Allah. Jujur banget. Ya Allah, coba saya mati aja nih, biar saya nggak harus menanggung sakit kayak gini. Ya Allah, sakit ya Allah. Biasa aja. Ya laitani mittu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Dekat banget sama Allah, intim banget sama Allah. Dia mati jadi Allah daripada saya dibikin kayak begini. Jujur sama dirinya, teman-teman saya sekalian. Kamu juga kayak gitu. Kalau mau dekat, kalau mau ngeluh, kalau mau ngadu, kalau mau akrablah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku dengan hambaku lebih dekat daripada dia dengan urat nadinya sendiri. Aku lebih dekat denganmu, kata Allah, kepadamu, daripada kamu sama urat nadimu sendiri. Urat nadimu yang kamu tidak akan hidup tanpa detakannya. Begitu pula dengan Allah SWT. Apa-apa, betul kamu perlu ngadu. Betul, kamu perlu seseorang yang kamu tahu mendengarkan keluh kesahmu. Hidup ini berat jika kamu harus menjalaninya sendirian. Maka mendekatlah kepada Allah, sehingga dengannya kamu tak akan pernah merasa sendiri lagi. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Andai aku mati sebelum ini, biar aku dilupakan dan terlupakan begitu saja. Fanadaha min tahtiha, maka Allah pun memanggil dari arah bawahnya. Apa kata Allah? Allah tuh memperdengarkan suara, teman-teman sekalian. Ada yang bilang suara dari malaikat, ya. Tapi suaranya itu datang dari arah bawahnya. Kenapa? Kenapa Allah tuh nggak bikin suara itu dari atas? Kebanyakan tuh suara tuh kan orang langsung turun dari atas gitu kan. Allah tuh kenapa bikin al-mintahtiha dari arah bawahnya? Karena Allah tuh sayang banget, sampai ketika sayang itu suaranya itu sampai datang dari arah bawah. Teman-teman sekalian, ibu kalau mau ngomong sama anaknya, kalau dia mau ngomongnya itu biasa-biasa aja, tidak mau menunjukkan rasa sayangnya, gitu ya, dia akan ngomongnya dari arah atas gitu. Nah, anaknya yang akan dongakin dia mah, kan begitu. Tapi kalau ibu mau bicara sesuatu yang sangat deep, istilahnya orang zaman sekarang ya, deep talk gitu kan, dia mau ngomong sesuatu hal yang sangat dalam banget nih anaknya, takut anaknya sakit hati, takut anaknya kenapa misalnya habis tampil terus ngalah gitu ya, itu ibu itu akan bicara sama anaknya dengan dianya menunduk, ibunya akan dari arah bawahnya. Nah, kan begitu, nggak pernah lihat apa? Pasti begitu kan? Kamu kalau mau bicara sesuatu hal yang kayak menghibur seseorang, itu kamu akan bicara dari arah bawahnya. Itu yang Allah lakukan buat Sayyidah Maryam, dan itu yang Allah akan lakukan kepadamu ketika kamu selalu berada dalam jalannya. Hiburan-hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan-hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah bilang, teman-teman sekalian, saya berulang kali baca ayat ini dan berulang kali nangis baca ayat ini, teman-teman. Allah kalau sayang sama seorang hamba bisa segitu sayangnya. Apa yang dibilang sama Allah? Allah nggak bilang, Maryam nggak gitu nak, aku tuh mau bikin kamu hamil itu kamu sebagai tanda-tanda kekuasaanku, nggak gitu. Nggak gitu, Maryam bersabarlah, nggak gitu. Apa kata Allah? Allah tahzani wa nadaha min tahtiha Allah tahzani wa ja'al rabbuki tahtaki sariya. Maryam,
jangan sedih. Allah bilangnya, nak, jangan sedih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bayangkan kalau kamu bersama dengan hiruk pikuknya dunia, kamu merasa ini kayaknya hidup begitu tidak adil untuk saya. Kenapa segalanya sepertinya begitu sulit buat saya? Teman-teman sekalian, gak ada kepanikanmu, ketakutanmu, kegalauanmu, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan galau, sumpah, paniknya Sayyidah Maryam saat itu ketika dia harus melahirkan tanpa ibunya, tanpa siapa-siapa, dengan kehamilan yang mendadak seperti itu. Akan tetapi pada saat seperti itu Allah SWT kemudian berkata, Allah tahzani Maryam, jangan sedih, jangan sedih. Sekalian saya muliakan, Allah membersamai setiap kesedihanmu selagi kamu berada dalam jalan. Tetaplah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak sendiri selagi Allah bersamamu, dan Ia adalah seindah-indah kawan bagimu, sebab Dia adalah pengendali segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.